Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiawan Esa Noval Habib dari program studi Sarjana Terapan Teknik Listrik Industri dengan NIM 4406226 Di sini, hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang bangun alat sterilisasi air menggunakan lampu UV majemuk dengan sistem pembersih otomatis. Di mana dengan dosen pembimbing saya Bapak Dista Yuwantades, Sarjana Teknik Magister Teknik. Selanjutnya saya akan mulai menjelaskan latar belakang pada alat tugas akhir saya. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Salah satu metode sterilisasi yang banyak digunakan adalah metode sinar UV karena efektif dan tidak meninggalkan residu kimia. Namun, ada masalah utama pada sistem UV konvensional, yaitu sleeve atau pelindung lampu UV seringkali terjadi penumpukan kotoran atau lama-kelamaan akan menumpukan kotoran, yang mana ini biasa disebut dengan fouling, sehingga menurunkan efektivitas radiasi UV yang terpapar ke air. Maka dari masalah tersebut, saya merancang sebuah alat sterilisasi UV majemuk yang dilengkapi dengan sistem pembersih otomatis dan monitoring IoT, sehingga sleeve selalu terjaga kebersihannya dan kondisi alat bisa terpantau dari jarak jauh. Dari latar belakang ini, saya merumuskan 4 rumusan masalah, antara lain: pertama, bagaimana merancang reaktor UV majemuk lengkap dengan sistem pembersih otomatis dalam satu unit alat. Yang kedua, bagaimana pengaruh jenis sleeve akrilik, kaca quartz tanpa sleeve terhadap intensitas radiasi UV. Yang ketiga, bagaimana keandalan sistem pembersih sleeve saat beroperasi kontinu dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, bagaimana implementasi data logging berbasis internet untuk memantau parameter operasi secara real time. Untuk tidak merambat kemana-mana, maka ada beberapa batasan pada pembuatan alat. Antara lain, penelitian ini dibatasi pada 6 hal. Yang paling penting yaitu pengukuran sistem UV dilakukan terpisah di luar sistem, bukan secara real time saat alat beroperasi. Variasi sleeve yang diuji hanya akrilik, kaca quartz, dan tanpa sleeve, dengan sinar matahari sebagai pembanding. Selain itu, alat ini tidak mencangkup uji mikrobiologi air, sehingga aktivitas sterilisasi didasarkan atas analisis parameter teknis dan literatur, bukan dari jumlah mikroorganisme yang mati. Sistem monitoring juga hanya bersifat read-only untuk pencatatan data dan tidak ada kendali jarak jauh. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana sistem ini dirancang, dimulai dari wiring diagram. Pada gambar wiring diagram berikut, di sini saya menggunakan junction box ukuran 120 kali 200, yang dimana ini berisi antara lain PSU 24 volt, stepper driver TB6600, selanjutnya rotary encoder sebagai navigasi menu, LCD 20x4 sebagai tampilan menu, yang mana nantinya dikontrol oleh PCB yang mana terdiri dari SP32 serta RTC sebagai sensor waktu. Selanjutnya, pada bagian luar box terdapat motor stepper yang mana berfungsi untuk menggerakkan pembersih otomatis pada sleeve. Selanjutnya, lanjut ke gambaran arsitektur bagaimana diagram blok sistem bekerja. Secara garis besar, sistem terbagi menjadi 3 subsistem, yaitu kontrol SP32, kontrol mekanik pembersihan sleeve, dan subsistem IoT untuk pengiriman data ke Google Sheet. Selanjutnya kita lanjut ke desain isi kreator. Di sini merupakan desain 3D tabung reaktor UV majemuk, yang mana di dalamnya terdapat 4 lampu UV, lampu Germilat 55 watt yang disusun secara melingkar atau radial dengan radius 45 mm. Masing-masing lampu dilindungi sleeve quartz dengan
diameter reaktor sebesar 147,7 mm dengan panjang efektif 88 cm, sehingga volume aktif yang diproses sekitar kurang lebih 14,1 liter. Pada gambar ini merupakan gambar demo. Selanjutnya, selain reaktor, berikut desain box control untuk alat. Mungkin lanjut ke bagian flowchart. Berikut flowchart setting parameter alat, dimana menunjukkan alur untuk pengguna dapat merubah parameter melalui LCD seperti interval pembersihan, terus setting pulsa stepper, dimana cara melakukan perubahan parameter menggunakan rotary encoder dan parameter tersebut tersimpan di memori flash SP32 dengan metode little fs agar tidak hilang saat alat dimatikan. Lanjut ke flowchart kalibrasi pembersihan. Sebelum sistem pembersih berjalan, otomatis dilakukan kalibrasi posisi terlebih dahulu untuk menghitung total langkah motor stepper berjalan dari posisi atas ke posisi bawah sleeve, sehingga alat tidak menggunakan sensor posisi, tetapi menggunakan fitur dari motor stepper sendiri. Lanjut ke flowchart eksekusi pembersihan. Setelah parameter terpenuhi termasuk parameter kalibrasi, maka sistem akan menjalankan pembersihan secara otomatis sesuai interval yang ditentukan, di mana RTC akan mengecek waktu. Jika interval tercapai, maka motor stepper akan menggerakkan pembersih dari atas sampai ke bawah sleeve. Selanjutnya, setelah memahami sistem bekerja, kita akan lanjut pada hasil pengujian. Yang pertama, hasil pengujian intensitas UV. Di pengujian ini membandingkan 3 jenis sleeve, yaitu akrilik, quartz, dan sleeve, yang mana dengan rentan jarak dari 2-8 cm menggunakan bantuan sensor berupa sensor GUVA S12SD. Dapat dilihat dengan jelas pada tabel ringkasan berikut. Sleeve akrilik hampir sepenuhnya memblokir sinar UV pada lampu, yang mana nilai ADC-nya mendekati 0, hampir mendekati 0 semua pada jarak mulai pada jarak 4 hingga 8 cm. Sedangkan pada sleeve quartz dan tanpa sleeve menghasilkan nilai yang sangat mendekati kondisi tanpa sleeve sama sekali, yang dimana dapat diartikan bahwa quartz memiliki transmisi UVC yang sangat tinggi. Selanjutnya kita akan lanjut ke hasil pengujian keandalan sistem pembersih UV. Pengujian pada keandalan sistem ini dilakukan selama 24 jam, yang mana didapat 50 siklus dan terjadi kegagalan di siklus ke-39, yang mana terdapat kopling patah. Namun kopling patah ini tidak mengganggu sistem kontrol yang berjalan, sehingga sistem tetap berjalan, akan tetapi lead screw tidak mau berputar. Dan perlu digarisbawahi, ini merupakan kegagalan mekanik dan bukan kegagalan dari sistem elektronik maupun program. Selanjutnya, uji keandalan sistem IoT. Pada sistem IoT ini diuji kurang lebih sama dengan sebelumnya, yaitu 24 jam dengan interval pengiriman kurang lebih 30 menit, dan mana didapat sekitar 50 data. Dari 50 data tersebut yang dikirim ke spreadsheet, tidak ada satupun data yang hilang atau miss, sehingga tingkat keberhasilan pengiriman data sebesar 100%. Dapat dilihat juga pada screenshot logging pada spreadsheet,
dimana tak ada miss waktu, yang mana intervalnya sesuai dengan interval yang sudah disetting, yang menandakan bahwa sistem IoT bekerja dengan baik dan maksimal. Selanjutnya, analisa teknis geometri alat. Pada bagian ini saya menganalisa distribusi intensitas radiasi UV berdasarkan model matematis line source atau penentuan titik garis, titik uji garis, untuk membandingkan performa reaktor desain pada alat saya dengan desain komersil, yaitu referensi dari produk Germilite. Ini adalah perhitungan radiasi konfigurasi pertama dengan reaktor sistem alat saya, di mana titik pengamatan P berada di titik pusat reaktor dan titik di mana radiasi dari keempat lampu saling bertumpuk atau bersuperposisi. Lanjut, konfigurasi kedua yaitu titik pengamatan P berada di dinding dalam reaktor atau titik terjauh dari sumber cahaya yang mempresentasikan kondisi terburuk atau worst case. Yang ketiga, sebagai pembanding menggunakan reaktor dari Germilite, di mana titik pengamatan juga tidak di dinding dalam reaktor. Selanjutnya, hasil perhitungan distribusi intensitas radiasi UV dengan metode titik uji atau line source dapat dilihat pada tabel ringkasan di atas. Pada hasil perhitungan di atas ditunjukkan pada titik pusat reaktor desain alat saya, radiasi total mencapai 40,612 mikrowatt per cm persegi. Ini merupakan hasil dari superposisi dari 4 lampu sehingga nilainya 4 kali lipat dari satu lampu tunggal. Bahkan di bagian titik dalam yang merupakan titik terjauh, iradiasi desain pada alat saya bernilai sebesar 21,253 mikrowatt per cm persegi, dan ini merupakan lebih tinggi dibanding standar dari Germilite yang hanya sebesar 18,330 mikrowatt per cm persegi. Ini dikarenakan ini jarak D atau diameter pada desain saya lebih kecil, meskipun diameter reaktornya lebih besar pada konfigurasi kedua ini ya. Selanjutnya, analisis kapasitas flow rate terhadap alat saya, yang mana pada analisis ini saya menetapkan dosis tetap, yaitu dosis acuan dari produk komersil yaitu Germilite, yang mana sebesar 43,36 mJ per cm persegi, yang mana ini sesuai dengan acuan dari Germilite. Dengan menghitung flow rate masing-masing konfigurasi, hasilnya reaktor Germilite hanya menangani sebesar 16 GPM sesuai dengan klaim produk mereka. Sementara pada desain reaktor saya, pada dinding atau kondisi terburuk atau konfigurasi kedua dapat menangani kurang lebih 109,62 GPM, yang dimana ini sebesar 6,85 kali lipat dari produk komersil Germilite. Dan pada titik pusat atau konfigurasi pertama mencapai kurang lebih 209,48 GPM galon per menit atau sekitar 13 kali lipat. Kedua konfigurasi saya pada sistem alat saya sudah memenuhi standar NSF atau ANSI 55 pada kelas A dan CEFAS, yang mana ada persyaratan dosis minum kurang lebih 40 mJ per cm kubik. Berdasarkan seluruh hasil perancangan pembuatan dan pengujian yang telah saya paparkan, berikut kesimpulan pada tugas akhir saya. Yang pertama, alat sterilisasi air UV majemuk berhasil dirancang dan dibangun dengan 4 lampu UV dalam satu tabung reaktor, dilengkapi sistem pembersih slip otomatis berbasis motor stepper dan ESP32, serta antarmuka LCD, rotary encoder RTC, dan monitoring IoT. Slip berbahan quartz terbukti lebih efektif dibanding akrilik karena menghasilkan nilai transmisi UV yang mendekati kondisi tanpa slip, sehingga lebih sesuai dengan pada sistem sterilisasi UV. Sistem pembersih slip mampu beroperasi otomatis hingga 38 siklus plus minus 19 jam sebelum terjadi kegagalan mekanis berupa patahnya kopling
meskipun motor stepper tetap berfungsi normal. Yang keempat, sistem monitoring IoT berhasil mengirim data ke spreadsheet dengan tingkat keberhasilan 100% tanpa missing data dan mampu bekerja secara independen dari kondisi mekanis alat. Yang terakhir, analisis geometri line source menunjukkan konfigurasi 4 lampu menghasilkan iradiasi lebih tinggi dibanding reaktor Germilla tunggal dengan nilai 40,612 mikrowatt per cm persegi di Pak, yang mana ini terdapat pada titik pusat dan sebesar 21,253 mikrowatt per cm persegi di titik dinding atau dinding bagian dalam reaktor, yang mana memungkinkan penanganan debit aliran air yang lebih besar dengan paparan UV yang tetap memadai standar internasional. Selanjutnya, adapun saran pada tugas akhir ini, yang pertama, kopling diganti dengan material lebih kuat atau jenis fleksibel kopling industri agar mampu menahan beban operasi berulang dalam jangka waktu yang lama. Ditambahkannya sensor posisi atau limit speed pada mekanisme pembersih agar sistem dapat mendeteksi kegagalan mekanis secara otomatis. Dikarenakan pada alat saya masih menggunakan sistem open loop atau berdasarkan step dari motor stepper. Yang ketiga, sensor intensitas UV diganti dengan sensor yang mampu mendeteksi UVC secara langsung agar hasil pengukuran lebih representatif. Dikarenakan sensor GUVA S12SD merupakan sensor untuk mengukur sinar UVA, sedangkan pada pengukuran saya menggunakan metode pendekatan sehingga mengisolasi beberapa lampu sehingga kita dapat mendapat intensitas UVC meskipun tidak sesensitif UVA. Yang keempat, dilakukan pengujian mikrobiologi pada air sebelum dan sesudah sterilisasi untuk mengevaluasi efektivitas sistem berdasarkan mikroorganisme yang berhasil diinaktivasi. Berikutnya, pengembangan sistem IoT yang penuh dengan notifikasi real time serta validasi eksperimental terhadap perhitungan radiasi teoritis yang telah dilakukan. Demikian presentasi tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.